Dimatiin lampu dan akhirnya mereka menyediakan makanan agar Rasul makan sallallahu alaihi wasallam. Mereka pura-pura makan. Segitunya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pura-pura makan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Masih berbicara tentang proses perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah ya. Terakhir kita telah berbicara tentang sampainya Rasul di daerah Quba. Di hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Terhitung itulah tahun pertama hijrah atau tahun pertama hijriyah. Ya. Yang bertepatan dengan 23 September tahun 622 Masehi. Jadi 1 Hijriyah sama dengan 622 Masehi. Ya. Masuk bab selanjutnya ad-dukhul fil Madinah, masuk ke kota Yathrib. Ya. Thumma sara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da al-jum'ah hatta dakhala al-Madinah. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya sehingga memasuki kota Madinah. Wa min dzalika al-yawm summiyat baldah Yathrib bi Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terhitung sejak hari itulah kota Yathrib dinamai dengan kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'abbar anha bil Madinah mukhtasaran. Dan disingkat dibilang Madinah gitu. Ya, padahal Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam disingkat Madinah gitu. Wa kan yauman masyhudan aghar. Hari tersebut adalah hari yang benar-benar meriah luar biasa dan hari yang diingat benar-benar. Faqad irtajjatil buyut was-sukak bi aswat al-hamdi wat tasbih. Rumah-rumah yang ada di kota tersebut, juga pasar-pasar pada saat itu semuanya bergemuruh dengan suara hamd, yakni alhamdulillah dan subhanallah, ya. Wa taghannat banatul ansar bi ghayatil farah was surur. Bahkan para remaji Ansar, kalau remaja kan lelaki ya. Kalau cewek? Ada gak begitu? Nggak ada ya? Banat, ini pemudi-pemudi ya. Pemudi Ansar, mereka bersenandung, yakni membacakan bait syairnya, karena senangnya, bahagianya mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal dengan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban bi khairi da' apa? Tala'al badru alaina. Itu yang ditijal. Itu gunakan untuk menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. By the way, ini syair mukhtalaf, diikhtilafin oleh para ulama. Oke? Ibnul Qayyim membantah bahwasanya ini salah. Oke? Ini enggak tepat disebutkan ketika kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Enggak? Karena datangnya Nabi melewati daerah Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada'. Kalau datangnya dari Mekah, harusnya enggak lewat daerah Thaniyatul Wada' ini. Zen? Kata yang melemahkan syair ini diucapkan ketika datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Syekh Mansur Furi sama Mubarak Furi sendiri rahimahumullah menguatkan justru enggak, ini tepat. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dari awal kita ceritakan, emang enggak mengambil jalan yang umumnya dipakai orang dari Mekah menuju Madinah. Sehingga datang yang enggak dari arah yang biasa orang datangnya Mekah wajar. Gitu. Tapi mungkin ini bisa aja disebutkan 2 kali, enggak hanya ketika kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada juga pendapat yang mengatakan ini katanya dibacakan pas justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk. Di mana kaum muslimin datang dengan kemenangan, okay, dan mereka menyambut dengan syair ini, katanya gitu. Kata yang menguatkan bahwasanya syair ini disebutkan, yakni digunakan oleh para penduduk Madinah untuk menyambut Rasul ketika awal datang, mereka bilang, emang kenapa kalau dibacakan syair itu 2 kali masalah? Gitu. Bisa jadi ini dibacakan ketika Rasul datang dari dari Makkah awal dengan Rasul datang dari perang Tabuk. So what? Ketika kalau 2 kali dibacakan, begitu. Ya. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan ke atas kita, min thaniyatil wada'. Datang bulan tersebut dari daerah Saniyat al-Wada'. Saniyatul Wada' daerah yang menjadi daerah-daerah penopang Madinah yang nempel dengan Madinah. Wajib syukru alaina, sungguh wajib kita bersyukur. Mada'a lillahi da'a, dengan kedatangan seorang penyeru kepada Allah ini subhanahu wa ta'ala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'ah. Wahai ia yang datang diutus pada kami, yakni wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kau datang membawakan perintah yang ditaati, yakni kami siap mentaatimu, gitu. Seruanmu kami akan taati, gitu. Ji'ta syarraftal Madinah, sungguh kau telah datang membawakan kemuliaan kepada kota ini, ya. Marhaban bi khairi da', maka selamat datang bagi semulia-mulianya seorang penyeru, begitu. Ya, itu arti dari syair tersebut, ya. Wal ansar wa illam yakunu ashab tharawat ta'ilah illa anna kulla wahid minhum kan yatamanna an yanzila ar-rasul alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi fakana la yamurru bidarin min duwar al-ansar illa akhadhu hitam rahilatihi halumma ila al-'adad wal-'uddah was-silah wal-mana'ah. Kaum Ansar ini, kaum Madinah, kalaupun mungkin bukan orang-orang yang terkenal dengan kekayaan-kekayaan yang fantastis, mereka orang-orang yang lebih cenderung kepada terkenal dengan para petani, para ashab al-haid, al-hitan, ya, orang-orang yang banyak berkebun, ya, orang-orang yang banyak berkebun, ya, karena sampai sekarang terkenal Madinah dengan kebun-kebun kurmanya, ya. Kalaupun mereka bukan orang-orang kaya yang ini, tapi setiap individunya, hampir bisa dikatakan setiap individunya, mereka memiliki kebanggaan yang besar dan memiliki harapan yang besar agar Rasul maunya sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke rumah dia, untuk nginep di rumah dia. Jadi tidaklah satu rumah pun dilewati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali yang punya rumah narik-narik kendaraannya Rasul agar mampirnya, yakni berhentinya di tempat kita gitu, agar berhenti di tempat kita. Maksudnya agar Rasul nginepnya di tempat kita deh. Semuanya mereka berebutan untuk menjadi tuan rumah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakan yaqulu lahum khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Rasul pun berkata kepada mereka nih, yakni dengan menyampaikan kepada mereka, jangan ditahan nih onta, biar dia jalan sendiri, sesungguhnya dia sedang diperintahkan. Ini onta ini dituntun oleh, ada yang menuntunnya untuk tempat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Qaswa ini terus berjalan saja dan enggak ditahan, ya. Falam tazal sya'irah bihi hatta wasalat ila mawdi'il masjid an-nabawi al-yawm fabarakat. Terus onta tersebut berjalan, sampailah onta tersebut ke spot yang menjadi Masjid Nabawi sekarang. Tiba-tiba onta tersebut barakat.
duduk di situ langsung onta tersebut. Ya, duduk di situ, di spot tersebut. Walam yanzil anha hatta nahadat wasarat kalilan. Dan Rasul pun masih bertahan di atas ontanya, masih belum mau turun, takutnya belum beres nih. Taunya berdiri lagi onta tersebut dan kemudian jalan lagi dikit dan kemudian kembali ke tempat awal, wabarakat, dan dia duduk lagi di situ. Onta tersebut yang dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma iltafatat wa raja'at fa barakat fi mawdhiha al-awwal. Fanazala anha, barulah Rasul turun dari onta tersebut. Wa dzalika fi Bani Najjar. Spot itu spot miliknya Bani Najjar. Bani Najjar, salah satu bani-bani yang ada dan tinggal di Madinah, yang menjadi penduduk Madinah ya. Akhwaluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Najjar ini bagaimanapun masih punya hubungan kerabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibunya. Ingat gak yang kisah-kisah awal waktu itu Abdul Muttalib ribut sama orang Mekah, akhirnya Bani Najjar dari Madinah datang untuk membantu Abdul Muttalib. Ingat gak kisah-kisah itu awal-awal kajian kita? Nah itu Bani Najjar nih masih keluarga Rasul dari barisan ibunya, ya, yakni dari Aminah, ya, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana min taufiqillahi laha fa innahu ahabba an yanzil ala akhwalihi. Dan demikian bentuk taufik Allah bagi onta tersebut. Karena Rasul sendiri memang sallallahu alaihi wasallam maunya agar turun ya di tempat milik para keluarga ibunya, ya. Memang Rasul berharapnya demikian agar onta tersebut berhentinya nanti kelak di tempatnya Bani Najjar, ya. Bagaimanapun ada ikatan emosional antara Rasul dengan mereka karena masih ada kerabat, ya, kekerabatan. Yukrimuhum bidzalik. Yani Rasul juga mempertimbangkan dengan Rasul memilih tempat tersebut Bani Najjar sebagai spot yang dipilihnya, ini menjadi kehormatan yang didapat oleh Bani Najjar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nasa yukallimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nuzuli alaihim. Faja'ala an-nasu yukallimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nuzul alaihim. Rasul berharap agar onta tersebut memang berhenti di tempat akhwalnya, di tempat keluarga khal, yakni keluarga dari ibunya sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Allah pun mengarahkan onta tersebut untuk memilih spot itu, ya, sebagaimana demikian yang memang diharapkan oleh hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memilih tempat itu Rasul memberikan kehormatan kepada keluarga ibunya, ya. Faja'ala an-nas yukallimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nuzul alaihim. Setelah itu, para penduduk yang ada, mereka semua membujuk agar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayo mau mampir rumah kita aja deh, Rasulnya nih sekarang, oke? Itu tempat spot udah buat Masjid Nabawi, udah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bani Najjar ini Rasul berkata kepada mereka, ya Bani Najjar, thaminu lihaitakum. Wahai Bani Najjar, jual kepadaku nih tanah kalian. Jual kepadaku tanah kalian. Ya, ini yang dipilih onta ini, maksudnya mau dibuat masjid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini jadi base, tempat musyawarahnya, tempat ta'limnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti gerakan pasukan dibobrolinnya di sini, ngatur negara dari situ juga, dari masjid itu juga nantinya. Oke? Thaminuni hayatu. Jual kepadaku nih kebun kalian atau tanah kalian ini. Mau dibayarin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bani Najjar bilang, "La wallahi ya Rasulullah, bal naj'alu thamanaha lillah." Tidak, demi Allah ya Rasulullah. Kita jadikan harganya pada Allah Subhanahu wa taala. Auqafu ardahum lil masjid. Akhirnya mereka mewakafkan tanahnya tersebut buat Masjid Nabawi. Nah, kebayang nggak? Tiap individu yang sholat di masjid sana sekarang, pahalanya ngalir kepada Bani Najjar sampai sekarang. Bahkan sampai kiamat nanti. Pahalanya ngalir buat Bani Najjar. Mereka mewakafkan tanahnya untuk Masjid Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian Rasulnya nih sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang ada terus membujuk Rasul, ya Rasulullah tempat aneh deh, ya Rasulullah tempat aneh deh. Mereka menghendaki itu ya. Ini kehormatan buat mereka kalau Rasul memilih rumahnya dan nginep di sana. Zin? Wa badara Abu Ayyub Al-Ansari ila rahli. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu cepat nih, langsung diambil tas-tasnya Rasul, Rasulnya enggak. Tasnya Rasul, bekal-bekalnya semua diambil sama Abu Ayyub Al-Ansari, dibawa ke rumahnya dan ditaruh di rumahnya. Ya udah. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma rahli, seseorang akan ikut sama kopernya. Gitu. Itu diambil sama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa jaa As'ad bin Zurarah fa akhadha bizimam rahilati fa kanat indah. Tapi As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, ingat yang buka-buka dakwah awal, ya. Langsung ambil kontaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa pulang ke rumahnya. Lihat, ngurus ontaknya Rasul, honor, kehormatan buat mereka. Ya, radhiyallahu anhum. Syuf, ini enggak diceritain di sini. Abu Ayyub Al-Ansari ini berdua sama bininya. Zen, ya Rasulullah rumahannya tingkat. Tafadhol antum di atas, kita di bawah. Gitu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari. Zen, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, oh enggak. Ente di bawah. Jadi aman istri ente di atas. Kalau ane yang di bawah, kalau ane yang di atas, nanti setiap mau masuk ane melewati keluarga ente, enggak enak. Kata Rasul begitu sallallahu alaihi wasallam. Oh gitu ya Rasulullah. Ya udah. Gimana aja maunya betahnya Rasul gitu. Ya udah. Oke? Pas makan malam enggak ada apa-apa. Oke, ada beberapa lauk sama basal. Dan ini hanya cukup untuk mungkin satu orang bisa dia bagi dua sama istrinya. Oke? Tapi kalau mereka makan, Rasul enggak makan sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul makan, kita enggak makan. Dan mereka mau lapar lagi. Asal Rasul makan ya khair. Tapi enggak mungkin Rasul mau makan. Oke? Gimana caranya ya? Begitu. Dan enggak ada perbekalan sama sekali. Akhirnya udah kita matiin lampu. Matiin lampunya. Dimatiin lampu dan akhirnya mereka menyediakan makanan agar Rasul makan sallallahu alaihi wasallam. Mereka pura-pura makan. Segitunya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pura-pura makan noh. Pura-pura makan. Udah gitu malam nih. Abu Ayyub sama Harimnya mau tidur di atas radhiyallahu anhum. Enggak bisa tidur. Apakah kita tidur di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak bisa tidur. Di bawah kaki kita Rasul nih sallallahu alaihi wasallam, kok bisa kita tidur? Enggak bisa tidur. Gelisah, ketendanglah kendi air. Kendi air ketendang, jatuh nih kendi, prak pecah. Dulu bangunan, ini kalau ada air masuk ngeresep. Oke? Daripada ngeresep nanti kena Rasul di bawah, sallallahu alaihi wasallam, mereka buka bajunya dan mereka elap airnya pakai bajunya langsung. Radhiyallahu anhum. Demikian rasa bela mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ ada kasus yang dimana Abu Ayyub ada bawang. Rasul nggak mau makan bawang tersebut. Dia nanya, radhiyallahu anhu, haramun huwa ya Rasulullah? Ini haram memang bawang ya Rasulullah? Enggak, walakinni attaqi ma la tattaqi. Enggak gitu, cuman aku menjaga apa yang kalian tak jaga, kata Rasul gitu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya Rasul nginep di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Zain. Dan ontangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bednya As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu anhu. Tapi di riwayatnya Anas radhiyallahu anhu, di riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayyu buyut ahlina aqrab?" Faqal Abu Ayyub, "Ana ya Rasulullah, hadhihi dari wa hadha babi." Ya. Yakni di antara rumah penduduk Bani Najjar ini, yang paling dekat ke spot yang dipilih oleh onta ini, oke? Rumah siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub bilang, rumahku ya Rasulullah. Ini rumahku dan ini pintunya. Begitu kata Abu
Ayub langsung menawarkan rumahnya untuk Rasul nginep supaya Rasul nggak jauh ke tempatnya tersebut, ke masjid tersebut nantinya. Ya. Qal fantalik fahayyi lana maqilan. Qal quma ala barakatillah. Akhirnya Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, ya sudah. Kalau begitu siapin kita tempat kita buat duduk-duduk istirahat dan makil. Makil ya ini buat qailulah, buat tidur siang. Oke, tempat buat tidur siang. Yang buat istirahat ya ini sejenak. Quma ala barakatillah kata Abu Ayyub. Ayo deh ala barakatillah. Ayo kepada Rasul dan Abu Bakar. Quma kan dua orang tuh. Quma ala barakatillah. Ayo, bro. Mereka mengajak Abu Ayyub mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar untuk ke rumahnya. Wa ba'da ayyam wasalat ilaihi zaujatuhu Saudah. Nah, setelah sampainya Rasul ke sini sallallahu alaihi wasallam, kan masih banyak beberapa kaum muslimin bahkan kerabat Rasul sendiri dan keluarga Rasul dan keluarganya Abu Bakar masih pada di Mekah ya. Nah, kemudian mereka nyusul satu-satu ke Madinah, ya kan? Beberapa hari setelah Rasul sampai di Madinah sallallahu alaihi wasallam, barulah sampai Saudah radhiyallahu anha, ya. Saudah radhiyallahu anha wa bintah Fatimah wa Ummu Kalsum, dan juga kedua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah dan Ummu Kalsum. Jadi sampai istrinya Rasul, Saudah, kemudian juga Fatimah, kemudian juga Ummu Kalsum, ya. Dan juga pada saat itu datang Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini hibbu Rasulillah ibnu hibbi Rasulillah. Anak kesayangan Rasul, anak dari anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zaid ini radhiyallahu anhu dipiara sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil, ya. Sampai akhirnya dikatakanlah Zaid ibnu Muhammad. Zaid ibnu Muhammad. Zaid anaknya Muhammad, Zaid anaknya Muhammad. Karena dulu tabanni, ngangkat anak, masih berjalan di bangsa Arab, ya. Sampai akhirnya diharamkan tabanni tersebut, diharamkan ngangkat anak demikian. Maksudnya kalau mau miara, tapi nggak boleh diibnkan, nggak boleh dihubungkan nasabnya ke dia, nggak boleh, gitu. Sampai datang syariat mengharamkan demikian, ya. Bahkan ketika diharamkannya tersebut, diharamkan tabanni tersebut, Allah mau menegaskan bahwasanya nggak ada urusan sama sekali antara bapak angkat dengan anak angkat. Diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zainab. Zainab ini mantan istrinya Zaid. Falamma qada minha Zaidun wa tara. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Tuh. Dan setelah Zaid menyelesaikan urusannya dengan wanita tersebut, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan wanita tersebut. Tuh. Dulu yang namanya bapak nggak boleh nikahin istri atau mantan istri dari anaknya, dulu tuh nggak boleh, oke? Tapi karena ini bapak sama anak angkat, Allah mau menegaskan bahwa anak sama bapak angkat nggak ada urusan. Bahkan Rasul dinikahkan dengan mantan istrinya Zaid bin Harithah ini, oke? Akhirnya jadilah mantan istri Zaid menjadi Ummul Mukminin, menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga itu hal yang dibanggakan oleh Zainab. Suatu hari dia berkata, "Amma antunna zawwajakunna ahalikun." Ka ente orang nih dinikahkan oleh wali-wali kalian, oleh keluarga kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ana zawwajani Allahu min fawqi sab'is samawat. Ya salam. Adapun aku, Allah yang menikahkanku dari balik langit ketujuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membanggakan diri di antara ummahatul mukminin ya lain. Mainannya langit no. Aku dinikahkan Allah dari balik langit ketujuh kepada Rasulullah
Sallallahu. Karena Allah bilang zawajnakaha, maka kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengannya. Tuh, berarti Allah menikahkan ya tuh. Udah. Ya, nggak perlu wali lagi berarti Allah yang udah nikahin itu turun ayat. Iya kan? Kalian nih ente orang nih dinikahin sama wali-wali ente doang kan? Hah? Aneh dinikahin sama Rabb dari balik langit ketujuh. Ya salam. Ummul Mukminin Aisyah dengar itu radhiyallahu anha. Iya kan? Ada persaingan di antara mereka, ya wajar ya. Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Anzalallahu bara'ati minas sama." Allah langsung yang menurunkan pembelaan untukku dari langit. Ya nih, ketika turun ayat membela Ummul Mukminin Aisyah di hadisatul ifk. Ingat ya? Ya, di hadisatul ifk. Kata Ummul Mukminin Aisyah ngelihat Zainab ngomong gitu, dia bilang, Allah sendiri yang menurunkan pembelaannya untukku dari balik langit ketujuh. Ya salam, ini mainannya langit nih Jal. Wah, serem deh. Ya enggak? Wow, kata Zainab, oh iya boleh juga deh ini. Nah, Usama, Z ini punya anak, namanya Usama. Usama ini qadarullah aswad, hitam jauh. Oke? Z-nya putih. Z-nya putih. Akhirnya Usama suka diledekin orang. Suka diledekin sama sahib-sahibnya. Oh anak orang. Begitu. Soalnya bapaknya putih jauh. Sehingga akhirnya sedihlah Usama. Dikatain begitu sama sahib-sahibnya. Dikatain anak orang. Iya kan? Padahal mah biasa aja anak gue putih pada. Iya kan? Sebenarnya gue putih. Cuman banyak mancing aja di laut. Ya. Nggak enak hati tapi Usama dikatain anak orang. Oke? Bahkan Rasul pun melihat mungkin kesedihan itu pada Usama dan Zaid. Tapi satu hari, Usama sama Zaid, radhiyallahu anhuma, bapak sama anak nih, lagi tidur bareng di masjid ini. Masjid Nabawi. Kakinya nempel. Kemudian ada Qaif datang. Qaif, ini dukun yang suka baca garis kaki. Jadi dulu Jal, di jahiliyah, ada jenis-jenis pernikahan di jahiliyah. Beberapa bentuk macam pernikahan. Dan itu diharamkan oleh Islam. Cuman satu yang diperbolehkan. Pernikahan sebagaimana yang kita tahu, seorang wanita dinikahkan oleh ahlinya atau walinya kepada seorang lelaki. Ini dibenarkan. Ada zawaj khudan. Ada zawaj khudan nih pacar. Oke? Yani mereka hidup saman living, hidup bareng tanpa ada ikatan pernikahan. Oke? Ada juga seorang wanita didatangi oleh lelaki manapun udah bebas. Begitu. Ada berbagai macam konsep pernikahan pada zaman tersebut. Nah, yang gak jelas ini pas bunting, gak jelas kan bapaknya yang mana. Iya gak? Nanti ketika dia lahir, nih bayi lahir, datanglah Qaif, ini dukun yang baca kaki. Nah, si wanita sebutkan siapa aja, laki mana aja yang menindurimu. Begitu. Akhirnya nih laki-laki wajib datang. Nanti dicocokkan kakinya, garis kakinya, dengan kaki ini anaknya. Oke? Yang mana nih cocoknya? Nanti ini dukun yang menentukan, oh ini anaknya Allah. Tuh, begitu aja. Dan itu scientific, ilmiah. Cuman gak usah so tau ente, gak usah tebak-tebak kaki anak orang. Oke? Jadi seujon yang ada. Udah kalau urf udah bilang, kemudian hukumah udah menentukan nih fulan, anak fulan, udah gak usah sok-sokan dites-tes kakinya. Jangan macem-macem loh. Oke? Ada Qaif masuk ke situ, ke masjid, dan Usama Zaid lagi tidur, bareng kakinya nempel. Kata Qaif langsung berkata, ma ashbahar rijal ba'duhu biba'ad. Duhai sungguh betapa serupanya kaki ini satu sama lainnya. Berarti ini ikrar, isbat dari dia bahwa beneran Usama anaknya Zaid. Berarti kan? Dengar begitu Rasul yang girang. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dia lari masuk ke rumah, dia bilang sama Aisyah. Ya Aisyah, sami'at maqalahul Qaif. Wah Aisyah, ya ini Aisyah. Kau dengar tuh yang dikata sama dukun kaki barusan? Gitu. Ya ini beneran Usama anaknya Zaid. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Baru nyusul. No. Kemudian Ummu Aiman. Jadi semuanya gue jelasin. Ya, gak usah deh, udah baca dulu deh.
Nah mereka semua ini berangkat dipimpin sama Abdullah ibnu Abi Bakar radhiyallahu anhu, bi'yal Abi Bakar. Tuh, bersama juga barengan sama keluarga-keluarganya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya ada Aisyah radhiyallahu anha. Wa baqiyat Zainab inda Abil As, tapi Zainab nggak bisa keluar dari Mekah, masih tertahan oleh Abul As, lam yumakkinha minal khuruj. Abul As nggak membiarkan Zainab keluar meninggalkan Mekah hatta hajarat ba'da Badr. Zainab baru bisa hijrah setelah perang Badr. Ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah bercerita radhiyallahu anha. Qadimna al-Madinah wa hiya awba ardillah. Pada saat itu kita datang ke Madinah nih. Madinah nih kota yang benar-benar banyak penyakit. Banyak wabah. Wabahnya ini banyak virus. Oke? Banyak virus di Madinah. Auba ardillah. Bumi Allah yang paling banyak penyakit. Ini ungkapan maksudnya. Kota yang banyak penyakitnya. Oke? Karena cuaca juga beda. Penduduk Mekah dengan Madinah cuaca beda. Madinah lebih ekstrim cuacanya. Oke? Akhirnya banyaklah para sahabat yang pada saat itu sakit sampai Madinah nih. Nggak terbiasa dengan kondisi cuaca, air, kota Madinah. Kami sampai ke Madinah. Pada saat itu Madinah adalah negeri yang banyak wabah. Fakana buthan yajri najlan aima ajinan. Bahkan airnya di Madinah pada saat itu, airnya tuh air ajin. Ajin yakni payau. Payau jauh. Air payau nih air yang nggak terlalu jernih, tapi nggak juga asin kayak air laut. Ya, air payau biasanya pertemuan sungai-sungai yang bertemu dengan laut. Payau, airnya nggak seger. Ya. Waqalat, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, wa'ak Abu Bakar wa Bilal. Ketika Rasul sampai Madinah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu nggak lama Abu Bakar, Bilal sakit parah. Ya. Fadakhaltu alaihima faqult. Kemudian aku, kata Ummul Mukminin Aisyah, mampir menjenguk ini Abu Bakar dan Bilal. Faqult, aku berkata, ya Abah, kaif tajiduk? Wahai Abah, bagaimana keadaanmu? Gitu. Wahai Bilal, kaif tajiduk? Bagaimana keadaanmu? Gitu. Qalat, fakana Abu Bakar idza akhadhathu al-humma yaqul kullu imri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'lihi. Ya salam. Dan Abu Bakar nih, tiap demam dia, kalau lagi demam tinggi, dia membaca syair itu katanya. Setiap keluarga bangun pagi ini bersama keluarganya bisa jadi, tapi tetap saja kematian lebih dekat kepadanya, bahkan lebih dekat daripada ikat sendalnya, tali ikat sendalnya, ya. Dan demikian juga Bilal mengucapkan syairnya kalau lagi sakit. Qalat Aisyah, faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laporan. Fa akhbartu, aku mengkhabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni kondisinya. Ayahku sakit, Bilal sakit dan banyak yang sakit nih, para muhajirin ketika hijrah baru sampai Madinah. Faqal, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la'an Syaibah ibn Rabi'ah. Ya Allah, laknatlah Syaibah ibn Rabi'ah. Rasul menyebutkan nama-nama pentolan-pentolan kaum musyrikin yang akhirnya membuat mereka mesti meninggalkan Makkah. Ya Allah, laknatlah Syaibah ibn Rabi'ah. Wa Utbah ibn Rabi'ah. Laknatlah Utbah ibn Rabi'ah. Wa Umayyah ibn Khalaf. Laknatlah Umayyah ibn Khalaf. Kama akhrajuna min ardina ila ardil waba. Sebagaimana mereka telah mengeluarkan kami dari negeri kami kepada negeri berpenyakit ini. Gitu ya, ini Madinah, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au ashad. Ya Allah, jadikanlah Madinah negeri yang kami cintai. Yang cintakan kami kepada Madinah. Yang jadikan Madinah kepada kami negeri yang kami cintai sebagaimana kami mencintai Makkah
atau bahkan lebih besar cinta kami. Gitu. Rasul berdoa demikian, agar diberikan, diarahkan hatinya untuk mencintai kota tersebut dan juga para sahabatnya untuk mencintai kota tersebut. Ya. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Wa sahihha, dan sehatkanlah Madinah. Wa barik fi sa'iha wa muddiha, dan berkahilah hasil-hasil buminya. Ya. Berkahilah hasil-hasil buminya. Wankul himaha faj'alha bil juhfa. Dan pindahkanlah penyakitnya. Jadikan penyakitnya itu di daerah Juhfa. Juhfa ini sebuah daerah yang jauh dari Madinah dan itu jadi mikot. Mikotnya penduduk Mesir, penduduk Syam, itu lewat daerah namanya Juhfa. Mikot. Ya. Rasul bilang, pindahkan penyakit ini dari Madinah ke Juhfa. Zain. Wa qad istajaba Allahu du'a'ah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pun, ya Rasul yang doa sallallahu alaihi wasallam. Mustajab enggak kalau Rasul yang doa? Sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan doanya. Ya. Fa'ara fil manami anna imra'atan sauda tha'iratar ra's kharajat minal Madinah hatta nazalat bil Muhai'ah wa hiyal Juhfa. Tuh. Dan Allah tampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Okay? Seorang wanita hitam yang rambutnya berantakan keluar lari dari kota Madinah. Dan kemudian wanita tersebut tinggal di daerah Muhai'ah. Muhai'ah ini Juhfa itu. Ya. Wa kana dzalika ibarah an naql waba'il Madinah. Itu mengungkapkan betapa penyakit yang ada di Madinah telah dipindahkan ila al-Juhfa, ke daerah Juhfa. Ya, ke daerah Juhfa. Ya. Seringkali di antara beberapa bentuk penyakit itu dijadikan penyakit atau musibah kadang dijadikannya oleh syaitan. Allah, awas, Allah yang tapi terjadi bagaimanapun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma syaitan, jin, ya, kadang membawakan penyakit dan musibah-musibah yang tidak diharapkan manusia, tujuannya untuk menggoyang keimanan mereka. Ya. Oke? Okay? Demikian syaitan yang ada di patung Uzza. Nanti diceritakan ketika Rasulullah menaklukkan Taif. Oke? Okay? Di Taif ada berhala namanya Uzza. Oke? Ini berhala namanya Uzza. Berhala ini pas mau disikat sama Khalid, mau dihancurin, tiba-tiba lompat dari berhala tersebut, sesosok wanita, berpakaian putih, rambutnya panjang, ya tawalwal, lari-lari gitu, begitu, lari. Dikejar sama Khalid, bismillah, dihantam sama Khalid, matilah nih wanita. Oke? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, tilka syaitanatul Uzza. Itu dia, syaitan wanita yang ada di berhala Uzza. Dia suka di situ. Nanti memberikan pangsit-pangsit kepada orang yang mengkeramatkannya. Wahyu-wahyu kepada orang yang mengkeramatkannya. Atau menampakkan penampakan-penampakan. Memperdengarkan pendengaran-pendengaran. Gitu. Membuat orang semakin syirik dan semakin yakin. Gitu. Oke? Demikian berhala Uzza. Di tiap-tiap berhala itu ada syaitannya itu. Ya, ada syaitannya itu. Demikian juga, tujuannya apa tadi? Untuk membuat manusia yakin akan kesyirikannya. Demikian juga, setan menghalangi aliran sungai yang berabad-abad ngalir dan bagus. Yaitu Nil, Mesir. Di zaman ya, Khilafah Umar ibn al-Khattab, ketika Amr bin As jadi wali Mesir. Iya gak? Biasanya dulu kaum yang tinggal di sana nih, orang-orang Kipti. Orang Kipti ini orang-orang Indiannya Mesir, Koptik, ya, Kipti. Yang tinggal di sono, ini perpaduan, ada Afrikanya juga dan lain-lain. Karena Nil masih nyambung sama Sudan, sama Sudan dan lain-lain.
Mereka ini punya kebiasaan sajen, bunuh orang, buat sungai tersebut. Begitu, buat Tuhan-Tuhan yang disembahnya ini. Oke? Supaya menjaga Nil tetap hidup, membawakan rezeki-rezeki bagi mereka. Tujuannya itu begitu. Nah ketika Islam datang ditinggalkan itu semua. Nah syaitan mau menggoyangkan kembali keimanan para penduduk yang ada di sekitar sana. Dengan cara apa? Dimampetin loh sungai Nil. Sungai Nil dibikin kering. Akhirnya tergodalah mereka untuk kembali melakukan ritual syirik yang dulu biasa mereka lakukan. Amr bin As ini ngadu sama pusat Madinah. Yaitu Umar ibn Khattab. Ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin. Ini dia ceritakan kondisi yang ada dan lain-lain. Banyak cerita katanya Umar radhiyallahu anhu mengambil tulang dan menggarisnya dengan pedangnya. Katanya ada yang menuliskan surat, membawakan sana dan lemparkanlah itu ke sungai Nil. Dilemparkan itu yang dari Umar ini ke sungai Nil dan tiba-tiba ngalir lagi itu sungai. Masya Allah. Ya, ini kabar-kabar masyhur yang beredar. Demikian syaitan suka melakukan upaya-upaya untuk menggoyah keimanan manusia. Bahkan membawakan wabah, mencegah kebaikan dan lain-lain. Tapi tentunya apapun terjadi hanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena la haula wa la quwata illa billah. An-nafi' ad-dar. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, digambarkan penyakit yang ada di Madinah ini sebagai sesosok syaitan wanita. Yang akhirnya terusir dia pergi dari kota Madinah dan akhirnya mangkalnya di daerah Juhfah sana. Bahkan ada beberapa riwayat lain, beberapa sahabat nyampe sono sakit. Sakitnya nih sakit yang kita kenal di zaman sekarang nih kayak gastrik. Ya, nyesek, ngegas, nggak bisa buang gas terus sembelit, gastrik, permasalahan di antara permasalahan pencernaan, sakitnya itu demikian. Nah ada beberapa kali kasus yang menunjukkan tib nabawi, pengobatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang datang kepada Rasul ini salah satu kasusnya, ya Rasulullah. Abangku mabtun, sakit perutnya ya Rasulullah. Rasul bilang, iskih asalan, kasih dia minum madu. Tuh, berarti madu? Wahyu bilang apa? Madu berarti? Kasih dia minum madu. Kasih minum. Besoknya datang lagi. Ya Rasulullah masih sakit ya Rasulullah. Iskih asalan, kasih minum madu. Hari ketiga datang lagi nih orang. Ya Rasulullah abangannya masih sakit. Udah hari keberapa tuh? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, iski hasalan, udah ya Rasulullah. Kasih minum madu, udah ya Rasulullah. Rasul bilang, iski hasalan, wallahi qad sadaqallah wa kadzdzaba batnu akhik. Demi Allah, kasih minum abangmu nih madu. Demi Allah, Allah telah benar. Dan perut abangmu itu yang berdusta. Kasih dia minum madu. Begitu loh. Dogma banget. Udah yakinin madu nyembuhin. Kalau belum sembuh, perut lo yang bohong berarti. Ini wahyu. Oke? Anak kasih minum sembuh. Alhamdulillah. Zen. Ada juga Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, ambil baul air kencing ontaku yang dipiara di sana, yang digembalakan di sana. Akhirnya diambil air kencing onta Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dan kemudian minumkan kepada yang sakit, diminum. Nah, itu sembuh juga. Itu berarti air kencing onta itu obat. Obat buat masalah pencernaan, terutama gastrik. Ya? Air kencing onta. Jangan jajal yang lain. Ya, air kencing onta udah wahyu nih yang ngomong, ya. Cara kencing kucing lagi lu jajal. Onta, ya. Ustaz, apakah harus ontaknya Rasul? Enggak. Onta manapun. Ya. Onta manapun. Itu air kencingnya jadi obat gastrik itu. Ya. Itu diantara
Jadi masadir tib nabawi ini jadi sumber-sumber buat patokan tib nabawi. Ya, kasus-kasus demikian. Ilahun antaha bayan qism min hayatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwah wa huwa al-ahd al-makki. Maka sampai sini selesailah sudah pembahasan kita tentang bagian perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ahdun nubuwah, setelah turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahd makki. Ya, dan era Mekkah, era Mekkah. Sampai sini selesai pembahasan perjalanan, perjuangan dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di era Mekah, yaitu 13 tahun setelah kenabian, setelah turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma yali nuqaddim bil ijaz ahdahul madani, dan berikutnya kita akan berikan dan kita akan bawakan dengan singkat penjelasan tentang era Madani, era Madinah, ya, kehidupan Rasul di era Madinah sallallahu alaihi wasallam. Yang perjalanan hidup Rasul dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di era Madinah ini setelah berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang pembahasan kita itu wabillahi taufik. Alhamdulillah. Jadi udah kita beres bahas satu fase dari perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fase berikutnya kita bahas tentang perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pembentukan negara, pendidikan umat, dan kemudian juga mulai seruan-seruan kepada para raja-raja dan pembesar-pembesar dari negeri lain kepada Islam. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.